Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison from Indonesian Bass Player. And today we have a friend from Far East nih, ya teman gue dari jauh. Namanya Billy dari Manado. Hai Bill. Halo, apa kabar? Waduh, mantap Bang Leo. seneng banget nih bisa ketemu Billy di Jakarta. Oke, so Billy adalah salah satu juga penggiat bass ya. Dia juga tergabung di grup IBP dan PBI. Dan ada lagi nggak Bill selain dua grup besar ini? Lu join di mana lagi? Mungkin atau di grup lokal di Manado? Ada di Manado. Ada di Manado ya. Namanya itu komunitas Padepokan Atox Potas. Atox Potas. Apa tuh? Ada singkatannya nggak? Atox itu salah satu guru atau dia seperti kayak influence gitu. Influence, oke. Dari seperti kayak mentor di Manado yang banyak memberi masukan, memberikan juga arahan sharing gitu ya. tentang bass, terutama teknik, skill. Oke. So, Bill, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, kenalin diri dulu dong. Lu tadi nama udah ya sebenarnya. Yeah. Nama dari mana atau kota Manado tepatnya di mana mungkin, and then apa sih kegiatan lu pertama dalam bermusik? Silakan, Bill. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Billy. Saya dari Manado. Saya juga band bass dan banyak juga mengetahui info-info tentang bass dari grup IPB atau PBI, terutama dari Bang Leo. Selama ini cuma lihat di Instagram. Jadi sekarang ketemu bisa ketemu ya kita di markas IBP ya ini ya. Ini Langkah Kopi. Oh, ya, Langkah Kopi. Ini udah kayak base campnya IBP ya. Ya. Kita tiap kali. Terima kasih buat kesempatan dan bisa ketemu Bang Leo ya, bisa sama-sama. Kita bisa bincang-bincang ya. Thank you Bang Leo. Oke. So, Bill udah berapa lama main bass? Main bass dari SMA. Dari SMA. Tahun berapa tuh? 2003. Tapi waktu itu masih hanya hobi. Hobi arti kata hanya sekedar main gitu aja, tidak pelajari tentang teknik atau skill. Yang penting bisa main aja. Oke. Terus kapan lu memutuskan untuk jadi seorang katakanlah pro gitu dalam profesional untuk basis? Itu nanti di tahun 2010. Itu memutuskan tuh ya bahwa bass adalah jalan ninjaku gitu. Iya, itu dalam arti hanya di musik atau di gitar bass. Itu 2010. Oke, so di Manado sendiri apa aja nih kegiatan lu? Biasa lu main bass di mana? Ibadah, wedding, atau kafe atau gimana? Untuk semuanya. Saya pribadi memang hanya bermain atau terlibat di gereja. Salah satu gereja di Manado, dan saya full timer di situ. Dan kadang juga main di wedding atau di event-event. Event ya. Berarti kayak ya oke. Apa event-event kantor ataupun kegiatan itu ya kayak gitu ya. Nah, so teman-teman sebenarnya alasan gua ajak Billy interview gitu ya hari ini pada dasarnya gini. Billy berarti dari awal main bass pakai bass yang usually we have ya, dalam artian parallel frets gitu ya. Dan hari ini Billy nyobain Fender fret. So nah, ini sebagai salah satu video pembuka teman-teman, karena nanti IBP akan bahas tentang Fender fret lebih detail gitu tentunya ya. Tapi hari ini gue mau dapetin testimoni nih dari seorang Billy, dimana dari sejak lu belajar bass, pakainya bass yang fret lempeng kan gitu ya, fret lurus-lurus aja. So gimana setelah lu nyobain Fender fret hari ini? Selama ini sih memang Fender fret itu, atau bisa dikatakan kalau orang awam itu fret miring-miring ya. Fret miring itu baru kenal itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Selama ini kan pasti yang normal aja ya, gitu yang lurus-lurus aja gitu kan. Ya, tapi sudah tahu tentang Fender fret itu mungkin 3 tahun, 4 tahun, tapi belum pernah coba, hanya lihat di YouTube atau lihat di TV-TV lah gitu kan, karena memang kalau untuk di Manado pun itu jarang yang punya Fender fret. Nah, kebetulan Chord itu nggak salah buat. Betul. Nah, itu nggak salah yang seri A5 plus SCMS. Itu yang single cut, Fender fret. Tapi juga belum sempat coba, hanya pernah lihat masuk di salah satu toko musik di Manado dan belum pernah coba juga. Karena memang pada waktu itu agak sulit untuk dicoba karena tokonya itu
nggak kasih bebas untuk kita coba tes gitu kan, test drive lah istilahnya. Jadi penasaran waktu itu. Nah akhirnya kebetulan saat juga mau ke Jakarta sempat WhatsApp sama Bang Leo ya, kalau bisa ketemuan, dan jujur sebenarnya pingin mau coba Fenetfred. Ya sekarang saya pegang ini yang Dingwall ya. Dingwall Combustion. Oke. Nah itu Bang Leo cerita singkatnya. Oke. Nah biasanya orang akan ngerasa kayak canggung gitu again karena biasanya fretnya lurus atau dia udah hafal. Kadang-kadang kita punya muscle memory gitu, memori tangan, jadi tanpa ngeliat fret pun kita bisa gitu. Nah, betul. Lu ada kesulitan nggak ketika main bass ini pertama kali? Either yang Ibanez EHB ini ataupun di Wall Combustion? Oke. Memang sebenarnya awalnya itu agak sedikit penyesuaian ya. Karena memang selama di latihan juga kan yang bass yang ada di tempat saya atau di rumah saya itu memang yang fretnya standar. Oke. Nah, saat latihan juga otomatis alam bawah sadar kita akan memacu tangan kita untuk lebih ke fret yang biasa. Nah, setelah coba yang awalnya yang Ibanez ini, Ibanez ini itu nggak terlalu lama sih penyesuaiannya, karena mungkin fretnya itu agak beda yang sama Dingwall ini. Ya berarti yang ini rasanya alami aja ya? Alami aja, tapi setelah yang pakai yang Dingwall ini agak kesulitan Bang Leo. Itu nggak tahu kenapa, tapi memang agak kesulitan. Kayak tadi intronya itu saya salah. Itu kan tadi Bang Leo main di C kan, saya main di bass. Karena mungkin nggak tahu juga apakah ini skillnya panjang atau mungkin fretnya yang lebih miring atau placingnya itu yang mungkin Bang Leo bisa itu. So kenapa ini berasa lebih alami atau natural, karena memang ini fret scale-nya teman-teman ini adalah 35 inch buat senar low B-nya. So this is low B 35. And then yang paling bawah ini 33. Gitu. Jadi itulah kenapa mungkin Billy ngerasa kayak bass 35 juga bukan satu scale yang spesial ya. Itu udah umum ya. 35 ke 33 gitu ya. Nah, kalau Dingwall ini 37 ke 34. Jadi kalau diferensiasinya adalah kalau ini 2 inch dari 35 ke 33, itu steppingnya 3 inch. Dari 37 ke 34. Jadi setiap satu senar scale-nya turun 0,75 inci. Gitu. That's why tapi setuju sama yang Billy, ketika gue punya bass Dingwall pun pertama kali agak kagok dan suka meleset gitu. Karena itu tadi dia 37 kayaknya rentangnya kok jauh amat ya. Biasanya di sini udah B, udah C gitu ya. Oh ternyata masih di sini. Iya. Gitu. Tapi lu sendiri ngalamin kesulitan yang berarti nggak sih? Maksudnya yang bener-bener menurut lu, ini kok kayak tadi kan oke lah, lu merasanya kayak Billy ngerasanya kayak nggak alami kalau yang di sini. Tapi selain dari situ ada lagi nggak sih PR yang menurut agak ini sih Bang Leo, agak kesusahan. Contoh kalau kayak main bass yang fretnya yang standar atau normal, itu mungkin kita bisa resapi ya, tutup mata gitu kan mainnya. Ini mesti perhatikan gini Bang Leo. Kayak gitu ya Bang. Jadi mungkin mesti itu ya, penyesuaian lagi Bang Leo. Itu sih yang agak sedikit mungkin yang kesulitan yang di situ Bang Leo. Mesti dihafalin ininya, letak posisi jarinya. Itu Bang Leo. Nah, itu kan tadi berarti yang Billy ngerasa nih kayaknya kekurangannya di situ ya. Again sebenarnya lebih penyesuaian aja sih ya Billy ya. Kalau udah lama megang pun harusnya terbiasa. Nah, kalau dari tadi Billy nyobain nih, menurut Billy apa plusnya atau benefitnya kalau Billy main Fenetfred? Kayaknya jari lebih enteng ya, karena posisi fretnya ini mengikuti ini ya, untuk jari ya. Iya, anatominya jari ya. Itu yang apa? Yang ya kan jari kita kan begini nih. Yang plusnya ya. Kan jari kita jadi satu miringnya ke sana, satu miringnya ke sini. Iya, betul. Nah, kedua itu mesti banyak menabung karena seperti gitar bass ini. Banyak menabung agar terbiasa mainnya. Memotivasi menabung ya. Menabung. Jadi kalau punya ini kan pasti akan terbiasa. Gitu. Nah, Billy pribadi berasa nggak kalau kadang-kadang ya kalau kita main bass fret lurus gitu ya, kan ada yang namanya string to string balance tension. String to string tensionnya di mana biasanya senar G berasa lebih keras, sedangkan senar B-nya berasa lebih letoy gitu, lemah gitu. Kalau di sini gimana? Ini kayaknya semua ini balance sih. Balance ya. Oke, string to stringnya dapat ya.
Oke. Iya. Memang itu sebenarnya salah satu tujuan secara teknik gitu ya. Kenapa Finite Fret diciptakan? Sebenarnya kalau ini sebenarnya Finite Fret ini kan udah, kalau kita bilang ini teknologi baru nggak? Sebenarnya bukan. Itu kalau kita buka piano, grand piano, kan juga gitu ya, senar bassnya panjang sampai belakang, senar treble-nya pendek-pendek. Ataupun harpa kan gitu ya, senar bass paling jauh, atas bawah, sedangkan senar treble-nya makin lama makin pendek kan. Nah sebenarnya itu konsepnya seperti itu sih. Oke. Nah ini juga saya ingin tanya sama Bang Leo. Selama ini kan kalau saya lihat di video-video itu kan, yang pakai Finite Fret ini kebanyakan musik-musik cadas, metal gitu kan. Nah itu memang low-nya itu lebih berasa, Bang Leo. Iya. Lebih apa ya? Lebih gemuk, lebih apa ya? Lebih tegas, lebih firm. Itu apakah memang pengaruh dari fretnya atau itu gimana itu? Low B-nya itu nggak dapat sih yang di biasanya, yang di bass biasanya, yang normal. Oke. So kenapa Finite Fret lebih istilahnya lebih terkenal atau ya lebih familiar kalau kita lihat di musik-musik cadas lah gitu ya. Karena gini, dulu zaman Finite Fret ini belum se-booming sekarang, belum se-hype sekarang. Orang biasanya gedein gauge senarnya. Jadi ketika mereka drop tune, itu senarnya nggak terlalu kayak karet bleber gitu loh. Ya, jadi mereka cara dapetin tension yang firm tapi dengan fret 34, 35 adalah gedein gauge-nya. Ya, jadi kalau senar low B kamu biasanya main 120, 125, 130 gauge-nya, kalau kamu main drop, biasanya kamu mau naik ke 135, 140 maybe gitu ya. Karena itu buat kalau musik-musik kayak, biasanya aku cover pakai Dingwall tuh kan kayak musik Disturbed, and then katakanlah Korn tuh banyak yang drop A, POD banyak drop A, Disturbed banyak drop Gs bahkan, G-Crash. Nah, itu kalau kita pakai senar biasa, otomatis aku harus naikin gauge senarnya. Jadi aku akan cari senar yang lebih tebal. Itu sebenarnya PR. Iya dong, nyari senar ukuran 140 nggak banyak ya. Gitu. Nah, ketika ada ini sebenarnya slow B-nya ini aku pakai cuma 125. Jadi G-nya 45, B-nya 125 dan itu no problem untuk drop-dropan. Ini kalau kamu boleh cobain, itu ada detuner drop A. Jadi ini drop A ya. Jadi gituin doang. Ini jadi A. Jadi yang normalnya B, setelah ini sekali drop jadi A. Jadi ketika kita main drop kayak gitu, kamu nggak perlu adjustment apapun karena memang scale-nya udah ngebantu untuk bikin low-nya lebih tetap firm. Oke. Jadi kalau menurut Bang Leo, apakah ini masuk untuk jenis musik all-round atau musik all-round? Sebenarnya bisa. Sebenarnya tuh kalau kamu perhatiin kayak band Duran-Duran, Toto, nah itu basis-basis mereka udah mulai di-endorse sama Dingwall. Itu sebenarnya mau kasih lihat bahwa Dingwall pun sebenarnya buat main pop. Kayak tadi kan kita main sebenarnya bukan metal ya. Itu masuk-masuk aja soundnya gitu ya, sound-wise. Karena kita sebagai basis, gua pribadi sebagai basis selalu nyari low B yang firm. Oke, Bang Leo. Itu sih sebenarnya tujuannya itu doang. Oke. So, gimana? Finite Fret tertarik? Tertarik, Bang Leo. Tertarik. Ini kayaknya kalau Bang Leo kasih mau bawa sayanya yang nangis. Oke, Bang Leo. Oke. So itu aja kali ya, Bill. Thank you again. Udah senang banget bisa ketemu Billy di Jakarta. Semoga kapan balik by the way? Besok ya. Besok. Semoga kalau kapan saya ke Manado atau Billy balik ke Jakarta kita ketemuan lagi. Teman-teman juga yang di IBP atau PBI ya, kalau seandainya di Manado bisa mungkin kita ketemuan silaturahmi. Karena juga setelah saya ada di Jakarta juga ternyata banyak juga teman-teman yang welcome ya. Jadi punya teman, punya sahabat, bahkan bukan punya teman aja, tapi sebagai keluarga kita gitu. Saling saling memberi input, masukan. Thank you Bang Leo. Sama-sama. Thank you juga buat partner di Langkah Kaki Coffee ya, Om Adi. Thank you Om Adi buat tempatnya udah boleh kita acak-acak. Thank you banyak. Aku rasa itu aja guys, sampai ketemu di event benerannya yang dimana kita mau bahas Finite Fret. Nantikan ya. Bye bye. Thank you.